Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Tak lupa, sholawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang saya hormati, Ibu Dewi Maswito selaku dosen Kemuhammadiyahan dan Keaisyahan bersama teman-teman sekalian. Di sini saya akan menyampaikan kultum mengenai seorang tokoh penuh semangat perjuangan dan kegigihannya. Beliau adalah Kiai Haji Mas Mansyur. Kiai Haji Mas Mansyur merupakan seorang ulama dan menjadi pemimpin organisasi Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada tanggal 25 Juni 1986 di Surabaya. Ayahnya bernama Kiai Mas Ahmad Marzuki yang merupakan seorang ulama terkenal di Jawa Timur, dan ibunya bernama Raulah. Karena ayahnya yang seorang mubalik, tentu Mas Mansyur telah mendapatkan pendidikan agama sejak masa kecilnya. Saat usianya beranjak 10 tahun, Kiai Haji Mas Mansyur dikirim oleh orang tuanya kepada Kiai Khalil di Bangkalan, Madura untuk memperdalam ilmu agamanya. Setelah menginjak remaja, rasa haus akan menuntut ilmu dalam diri Mas Mansyur semakin membara, hingga saat usianya 12 tahun beliau pergi ke Timur Tengah, tepatnya di Mekah, dan melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar di Mesir. Berbekal dengan ilmu yang telah diraihnya, sekembalinya ke Indonesia, Mas Mansyur aktif dalam organisasi, baik organisasi yang bersifat religius maupun nasionalisme. Dengan semangat pembaharuan yang berkobar, setelah kepulangannya, Mas Mansyur bersama Abdul Wahab Hasbullah mendirikan suatu kelompok diskusi di Surabaya bernama Taswirul Afkar. Masalah-masalah yang dibahas dalam kelompok tersebut berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat keagamaan hingga masalah yang bersifat politik melawan penjajahan. Aktivitas Taswir Al-Afkar mengilhami lahirnya berbagai aktivitas lain seperti Nadah Al-Waton yang menitik beratkan kepada pendidikan. Sebagai kelanjutan dari Nadah Al-Waton, Kiai Haji Mas Mansyur dan Abdul Wahab Hasbullah mendirikan madrasah bernama Kitab Al-Waton yang menggabungkan kurikulum pesantren dan sekolah umum, sehingga siswa yang sekolah di situ mendapatkan ilmu agama Islam dan ilmu umum seperti ilmu hitung dan sosial. Sejak saat itulah, Kiai Haji Mas Mansyur dikenal sebagai mujadid atau pembaharu ulama modern khususnya di Jawa Timur. Setelah bergabung dengan Muhammadiyah, melalui Kongres Muhammadiyah ke-29 di Asri Yogyakarta, para peserta Kongres menunjuk Kiai Haji Mas Mansyur sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah untuk periode 1937 hingga 1942. Di bawah pimpinan Mas Mansyur, Muhammadiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dalam bidang dakwah, pendidikan, kaderisasi, maupun dalam bidang pergerakan nasional. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya berdiri ranting-ranting baru Muhammadiyah dan sekolah Muhammadiyah di seluruh pelosok negeri. Kiai Haji Mas Mansyur juga ikut memprakarsai berdirinya sekolah tinggi Islam yang saat ini dikenal dengan Universitas Islam Indonesia. Selain itu, Muhammadiyah juga mulai dikenal sebagai pergerakan Islam modern. Di samping itu, Muhammadiyah juga aktif dalam menyampaikan tabligh yang membuat kaum muslim bisa keluar dari bentuk kegiatan tahayul, kufarat, dan bid'ah. Selain dikenal sebagai ulama besar, Mas Mansyur juga disebut sebagai tokoh pergerakan nasional karena
Beliau aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, salah satunya yaitu Gerakan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, bersama ketiga temannya yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, sehingga muncullah istilah empat serangkai, dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari nama Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur dikenal sebagai sosok yang sederhana, cerdas, sabar, takwa, dan tawakal. Belajar dari Kiai Haji Mas Mansur, banyak sekali teladan yang dapat kita ambil di mana sikap beliau yang gigih dalam memperjuangkan kemajuan agama Islam serta kemerdekaan Indonesia. Semangat beliau dalam menuntut ilmu serta menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana. Dengan kecerdasannya, bahkan Kiai Haji Mas Mansur juga banyak menuliskan tulisan-tulisan yang berbobot hasil dari pikiran-pemikiran pembaharuannya yang dituangkan dalam media massa. Demikian, peran vital Kiai Haji Mas Mansur dalam dunia pendidikan dan keagamaan serta kemerdekaan Indonesia. Semangat suci dalam meraih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terpatri dalam diri beliau. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aradat dunia fa'alaihi bi ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bi ilmi, wa man arada adhumi fa'alaihi bi ilmi." Yang artinya, barang siapa menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri kultum pada kali ini, minyak rambut, minyak kemiri, cara pakainya dioleskan. Kultum ini harus kita akhiri, jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.